Pernah kebayang nggak? Gimana ceritanya sebuah dongeng kuno dari daerahmu tiba-tiba bisa nongol di playlist Spotify? Nah, sebuah universitas di Indonesia benar-benar melakukan itu. Dan hasilnya, wah, bisa jadi ini bakal mengubah cara kita belajar selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana mereka melakukannya. Oke, ini dia tantangan utamanya. Gimana caranya bikin sastra klasik yang mungkin terasa jadul jadi seru buat generasi yang setiap hari dengerin podcast dan musik di Spotify? Ini pertanyaan besar yang coba dijawab lewat eksperimen keren ini. Coba deh bayangin sejenak, kamu duduk di kelas, disuruh baca naskah drama kuno, halaman demi halaman. Buat banyak mahasiswa, suasananya tuh kaku, sunyi, dan rasanya jauh banget dari dunia mereka yang penuh dengan audio, video, dan serba digital. Nggak nyambung gitu. Jadi, di satu sisi kita punya metode klasik, tumpukan buku, analisis teks yang dalam, dan hening. Di sisi lain, ada mahasiswa yang dunianya itu ya audiovisual, streaming, dan konten yang bisa dinikmati kapan aja. Kelihatan kan ada jurang pemisah yang besar di antara keduanya? Terus gimana solusinya? Gimana kalau kita angkat sastra itu dari lembaran buku dan langsung kita masukkan ke telinga mahasiswa lewat headphone? Nah, inilah ide di balik proyek drama radio yang super inovatif dari sebuah universitas di Indonesia. Di balik proyek ini, ada satu konsep akademis yang keren banget, namanya alih wahana. Gampangnya gini, alih wahana itu seni mengubah sebuah karya dari satu bentuk ke bentuk lain. Kayak novel yang diubah jadi film, atau ya seperti dalam kasus ini, cerita rakyat yang mungkin udah mulai dilupakan, diubah jadi drama audio yang modern dan kekinian. Oke, teorinya keren. Tapi gimana prakteknya? Yuk, kita lihat proses langkah demi langkahnya yang sukses mengubah mahasiswa biasa jadi produser konten digital. Prosesnya itu benar-benar hands-on. Mahasiswa nggak cuma disuruh baca, mereka mulai dengan menggali cerita rakyat dari daerah mereka sendiri, terus mereka jadi penulis naskah, lanjut lagi jadi produser audio yang sibuk rekaman dialog dan nambahin efek suara. Dan puncaknya, karya mereka dipublikasikan untuk didengar seluruh dunia. Keren banget kan? Nah, ini dia intinya. Proyek ini tuh lebih dari sekedar tugas kuliah biasa. Para mahasiswa ini jadi semacam penjaga budaya. Mereka nggak cuma belajar teori sastra, tapi mereka secara aktif ikut melestarikan budaya itu untuk audiens zaman sekarang. Jadi ada tujuan yang lebih besar di balik nilai akhir mereka. Oke, jadi idenya bagus, prosesnya juga menarik. Tapi pertanyaannya, berhasil nggak sih? Nah, sekarang mari kita lihat angkanya, karena datanya benar-benar menunjukkan seberapa efektif pendekatan ini. Hasilnya luar biasa. Bayangin aja, 87% mahasiswa merasa sangat terlibat aktif. Ini bukan angka kecil loh, artinya ruang kelas yang tadinya mungkin pasif, sekarang berubah jadi studio produksi yang rame, penuh ide, kolaborasi, dan energi kreatif yang nyata. Dan keterlibatan yang tinggi itu ternyata memicu hal lain, motivasi. Sebanyak 83% mahasiswa merasa semangat belajar mereka jadi jauh lebih tinggi. Ya, wajar aja sih, karena mereka tahu karya mereka ini bukan cuma buat dinilai dosen, tapi bakal didengar oleh orang-orang di seluruh dunia. Ada rasa bangga di sana. Dan terakhir, kreativitas. 80% mahasiswa merasa proyek ini benar-benar memancing sisi kreatif mereka. Mereka nggak lagi cuma menganalisis karya orang lain, tapi mereka jadi pencipta. Mereka membuat sesuatu dari nol. Jadi kalau kita lihat semua datanya barengan, keterlibatan, motivasi, kreativitas, semuanya meroket. Jelas banget proyek ini sukses besar. Tapi, apakah perjalanannya semulus itu? Nah, ternyata enggak juga. Tentu saja, setiap inovasi itu pasti ada tantangannya. Dan dalam kasus ini, rintangan teknis yang mereka hadapi justru jadi bagian penting dari proses pembelajaran itu sendiri. Ternyata, angkanya pas banget, setengah-setengah. Tepat 50% mahasiswa mengalami berbagai macam kendala teknis. Ini membuktikan kalau proyek ini bukan cuma soal sastra, tapi juga tentang belajar gimana caranya memecahkan masalah di dunia nyata. Dan tantangannya itu nyata banget loh. Mulai dari internet yang lemot pas mau unggah file, susah cari tempat rekaman yang sunyi, pusing nyari musik yang bebas hak cipta, sampai belajar ngedit audio dari awal. Ini pelajaran berharga. Jadi produser konten itu ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar jadi penikmat. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari eksperimen yang berani ini? Dampak jangka panjangnya itu jelas banget. Ini bukan cuma satu proyek yang berhasil, ini adalah sebuah model atau blueprint untuk masa depan.
Mahasiswa nggak hanya melestarikan budaya, tapi mereka juga mengasah skill digital yang penting, dapat pengalaman kerja nyata, dan karya mereka bisa menjangkau dunia. Ini baru namanya pendidikan yang relevan. Jadi, inilah intinya. Pendidikan terbaik adalah yang bisa menyambungkan masa lalu kita dengan masa depan kita. Ini tentang bagaimana kita memakai perangkat modern untuk menceritakan kembali kisah-kisah abadi yang kita miliki. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Kira-kira bagian mana dari budaya lokal di sekitar Anda yang pantas banget buat diangkat lagi dengan sentuhan modern? Cerita apa yang sedang menunggu untuk diceritakan kembali oleh Anda?